Kisah cerita novel Yekui ke-2041 dengan akhir yang ke-2045. Sword Immortal sedikit tercengang ketika dia melihat perubahan pada badan Yun San. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan ketajaman yang begitu kuat dari Patriark. Seketika, keringat dingin membasahi punggungnya. Bagaimana hal-hal yang saya perintahkan untuk Anda lakukan? Yun San bertanya. Sword Immortal menjawab dengan hormat, melaporkan kepada Sovereign, saya telah membuat pengaturan yang sesuai seperti yang diinstruksikan oleh Sovereign. 10.000 orang telah dipilih, murid-murid muda dan menjanjikan yang dapat mundur kapan saja. Di pihak klan Shen, Book Sword Immortal dan Painting Sword Immortal sedang mengawasi. Sangat bagus, Yun San berkata. Ye Changsheng melakukan beberapa upaya hari ini, Senpaido dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Jika tebakan saya benar, dalam 7 hari, mereka akan datang kepada saya untuk mengajukan klaim. Kali ini, saya telah memutuskan untuk tidak bertahan. Jika mereka masih berani mengabaikan saya, maka saya akan memusnahkan mereka semua. Sword Immortal terkejut dan berkata, Patriark, kamu baru saja memberitahu Ye Changsheng bahwa para tetua itu tidak bisa mati, mengapa kamu berubah pikiran lagi? Yun San berkata, saya tidak ingin Ye Changsheng membuat masalah, dan mengatakan itu karena saya ingin dia damai untuk sementara waktu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak memiliki keberanian sebelumnya, untuk mengeksekusi Senpaido dan yang lainnya. Tapi hari ini, saya tiba-tiba melihat sesuatu yang berbeda dari Ye Changsheng. Kultivasinya sangat rendah dan lemah, namun dia berani menyebut gertakan Senpaido, dan juga berani menjadi musuh klan Yin Yang, dan tidak takut pada 3 tanah suci besar dan klan perbaikan surga. Dibandingkan dia, aku memang terlalu pengecut. Sword Immortal berkata, penguasa, kamu berbeda dari Ye Changsheng. Kamu adalah patriark dari klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, kamu melakukan segalanya demi klan, tetapi Ye Changsheng sendirian, kakinya yang terbuka tidak takut memakai sepatu, dan justru karena itulah dia tidak bermoral. Patriark, Anda ingin mengeksekusi 10 tetua, Anda perlu berpikir 2 kali tentang masalah ini. Sword Immortal menasehati, 10 dari mereka, yang terlemah adalah kultivator suci, Anda sendiri bukan tandingan mereka, bahkan jika Patriark memiliki cara untuk mengeksekusi mereka, Anda tidak dapat menghabisi mereka sekarang. Tetua tertinggi terlukai parah, sekarang adalah waktu untuk menggunakan mereka, kita masih harus menjaga mereka dan bekerja sama untuk menghadapi aliansi 5 fraksi. Yun San berkata, di masa lalu, saya tidak memindahkan mereka. Pertama karena kultivasi Senpaido lebih tinggi dari saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Yang kedua adalah karena klan Pedang Awan Hijau sedang dalam krisis, terutama saat menghadapi aliansi 5 faksi, saya berada di bawah tekanan yang terlalu besar dan membutuhkan mereka untuk membantu berbagi beban. Tapi sekarang berbeda, kultivasi Senpaido telah jatuh di alam, saya tidak lagi takut padanya. 9 tetua lainnya, mereka tidak sepaham denganku, dan ketika benar-benar sampai pada hari pertarungan dengan aliansi 5 faksi, mereka belum tentu membantuku. Aku telah menahan mereka selama bertahun-tahun, jika mereka masih tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka aku akan menghancurkan mereka sebelum aliansi 5 faksi menyerang klan Pedang Awan Hijau kita. Untuk melawan dunia luar, pertama-tama kita harus mengamankan bagian dalam. Mata Yun San berkedip-kedip dengan niat menghabisi yang suram. Sword Immortal, selama 3 hari ke depan, kamu akan bertanggung jawab untuk menangani urusan besar dan kecil klan. Jangan biarkan siapapun menggangguku, keluarlah. Ya, Sword Immortal menjawab dan keluar dari aula dewan. Dengan lambaian lengan bajunya, Yun San menempatkan sistem pelarangan di aula besar dan kemudian mengeluarkan pedang pemenggalan ilahi. Kembali ke halaman belakang, Yekui segera menginstruksikan New Dali, berkata, Dali, di antara kita, kamu memiliki kultivasi tertinggi, awasi terus hari ini, Senpaido tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. New Dali mengangguk, Yekui kemudian berkata kepada alis panjang, hal lama, akhir-akhir ini, Anda menyiapkan lebih banyak formasi pembantaian, mungkin itu akan berguna pada saat itu. Bagus, alis panjang setuju dalam satu tarikan napas. Perintah itu selesai, Yekui datang ke kamar Yunsi bersama peri 100 bunga.
Memasuki pintu, udara masih dipenuhi dengan bau yang luar biasa, dan melihat spray yang berantakan, kedua wanita itu tersipu malu. Ye Kui meraih tangan kecil mereka dan duduk di samping tempat tidur, berkata, "Saya memiliki firasat bahwa tidak lama lagi, akan ada perubahan besar dalam klan pedang King Yun. Untuk berjaga-jaga, aku akan memberikan keterampilan ilahi kepadamu. Keterampilan ilahi ini disebut keterampilan hidup abadi, totalnya ada 7 alam, dan jika dikembangkan secara ekstrim, Anda bisa menjadi abadi untuk segala usia, hidup selamanya, dan tentu saja, awet muda untuk selamanya." Kedua wanita itu terkejut dan senang, begitu ajaib. Sungguh menakjubkan, Ye Kui berkata dengan serius, "Namun, sebelum kalian mempelajari ilmu langit ini, kalian harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu." "Apa yang perlu kita persiapkan?" Yun Si bertanya. Terbuka, setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menekan kedua wanita itu dan mengembangkan teknik kamar bersama-sama. Sisi lain, aula spiritual keluarga Sen. Di tengah-tengah aula berkabung, ada sebuah peti mati yang diparkir, dan di dalamnya ada kuburan pakaian Sen Tianmeng. Di sekitar peti mati, ada 11 orang yang sedang duduk. Selain leluhur tertua keluarga Sen dan 9 tetua dari klan pedang awan hijau, ada juga seorang pria parubaya, yang bernama Sen Fan. Sen Fan adalah putra dari leluhur tua klan Sen, ayah Sen Tianyan, kepala klan Sen saat ini, dan kultivator alam Sein. Ini terlalu berlebihan, benar-benar membiarkan ras iblis menyebarkan keliaran mereka di klan pedang King Yun kita, apa yang diinginkan Yun San? Tetua ke-6 berkata dengan marah. Tetua ke-7 menutupi wajahnya dan berkata dengan kesal, "Si lembut Yun San itu, benar-benar memukulku di depan banyak orang, sungguh keterlaluan." Tetua ke-10 mengikuti, "Ras iblis itu menyakitiku." Yun San tidak mengucapkan sepatah kata pun, niatnya untuk memihak terungkap dengan jelas. Tetua kedua berkata, "Ada juga Ye Changsheng, anak itu dicari oleh 5 klan dan memiliki hubungan yang baik dengan ras iblis." Yun San bahkan mengizinkannya untuk bersama Yun Si. Saya pikir dia memiliki air di isi kepalanya. Tetua kelima menghela nafas, "Jika ini terus berlanjut, saya pikir klan pedang King Yun akan tamat." Siapa yang mengatakan sebaliknya? Tetua ketiga berkata, "Yun San telah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun, dan belum lagi tidak memiliki prestasi, dia semakin bingung sekarang." Tetua ketujuh melanjutkan, "Kita tidak bisa membiarkan Yun San melakukan apapun yang dia inginkan. Saya pikir akan lebih baik untuk menghapuskannya dan membiarkan tetua-tetua mengambil alih sebagai pemimpin klan." Saat pernyataan ini dibuat, para tetua yang lain setuju. Bagaimanapun, mereka mengikuti campuran tetua klan Sen. Jika tetua klan Sen menjadi patriark, itu hanya akan menguntungkan dan tidak berbahaya bagi mereka. Leluhur keluarga Sen berkata dengan suara dingin, "Hanya menghapuskan Yun San saja tidak cukup, masalah ini tidak boleh dilakukan, atau harus dilakukan secara menyeluruh. Yun San tidak bisa dipertahankan, dia harus dihabisi, begitu juga dengan kementerian lamanya, mereka semua harus disingkirkan juga." Tentu saja, Ye Changsheng dan ras iblis itu juga tidak ingin pergi hidup-hidup. "Kalian semua adalah saudaraku, dan sekarang sudah sampai seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya telah mencapai kerjasama dengan Wu Jitianzun. Wu Jitianzun membantu saya menghabisi tetua Taishan dan membantu saya naik ke posisi patriark. Tetapi mulai sekarang, klan pedang King Yun kami akan menghormati klan Yin yang sebagai klan nomor 1 di Padang Gurun Timur. Saudara-saudara, apakah kalian masih mau bergabung denganku untuk meningkatkan hal-hal besar bersama-sama?" 9 tetua itu serempak menjawab, "Ya, bagus sekali." Tetua-tetua klan Sen memerintahkan, 7 tua, 10 tua, kalian mengawasi Ye Changsheng dan ras iblis itu, jangan biarkan mereka meninggalkan klan pedang King Yun. Semua orang, bersiaplah secara rahasia. 3 hari kemudian, aku akan mendirikan klan pedang King Yun yang baru. Perapian keluarga Sen. Setelah ke-9 tetua pergi, tetua keluarga Sen bertanya kepada Sen Hai, "Saya melihat Anda ragu-ragu untuk berbicara sebelumnya, apakah ada yang ingin Anda katakan?" "Hanya ada kita ayah dan anak di sini, jadi katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Sen Hai dengan hormat berkata, "Ayah, saya tidak setuju Anda bekerja dengan Bapak Siurgawi yang tak tertandingi.
Orang ini, Wu Ji Tianxun, terlalu ambisius, bekerja sama dengannya mungkin akan membawa serigala ke dalam rumah. Ayah, tolong pikirkan juga, 2 kali. Leluhur tertua klan Shen berkata, saya tahu semua yang Anda katakan, tetapi saya harus bekerja dengan Bapak Surgawi yang tak tertandingi. Shen Hai bingung, mengapa? Leluhur tua klan Shen berkata, Bapak Surgawi Uji menanam paku penyegel Dewa Yin yang di Yuan Shen saya, dalam waktu 1 bulan, jika paku ini tidak dicabut, maka Yuan Shen saya akan hancur. Apa? Shen Hai terkejut dan bertanya, Ayah, apakah ada cara untuk mencabut paku penyegel Dewa Yin yang? Leluhur tertua klan Shen menggelengkan kepalanya, selain Bapak Surgawi yang tak tertandingi, tidak ada orang yang bisa mencabut paku penyegel Dewa Yin yang. Shen Hai mengerti, ayahnya bekerja dengan Bapak Surgawi yang tak tertandingi, itu karena tidak ada pilihan lain. Itu semua karena mayat hidup tua itu, jika dia tidak menyia-nyiakan 800 tahun kultivasi saya, bagaimana saya bisa menjadi sasaran Bapak Surgawi Uji? Leluhur tua klan Shen berkata dengan kesal, jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya tidak berbelas kasihan sejak awal. Seharusnya aku memanfaatkan fakta bahwa undet tua itu belum meninggalkan gerbang untuk menghabisi Yun San dan menggantikannya lebih awal. Dengan begitu, mungkin mandat surga tidak akan mati. Ketika leluhur tua klan Shen mengatakan ini, dia melirik peti mati yang diparkir di tengah aula roh dan berkata dengan mata memerah, takdir surga yang malang, sekarat di sarang penguburan naga begitu saja. Saat dia memikirkan wajah Shen Tianmai yang menyedihkan ketika Ye Kui menginjak Yuan Shen-nya, leluhur tua keluarga Shen patah hati dan berkata melalui gigi yang terkatup, jika bukan karena kultivasiku yang jatuh, bagaimana Yun San berani secara terang-terangan melindungi Ye Changsheng? Shen Hai mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pasti akan menghabisi Ye Changsheng dan membalaskan dendam mandat surga. Leluhur tertua klan Shen berkata dengan rasa bersalah, maafkan akulah yang menyebabkan kehidupan surga, jika aku tidak bersikeras membiarkan kehidupan surga pergi ke sarang pemakaman untuk memperebutkan warisan Kaisar Naga, maka dia tidak akan memilikinya. Petik 2. Mengatakan ini, leluhur tua klan Shen menahan air mata lama. Ayah, jangan salahkan dirimu sendiri, semua yang kamu lakukan adalah untuk mandat surga. Shen Hai melirik peti mati itu dan berkata dengan mata merah, jika mandat surga tahu di musim semi, dia tidak akan menyalahkanmu. Leluhur tua klan Shen menyeka air matanya, pulih dari kesedihannya dan berkata kepada Shen Hai, aku akan memberimu tugas. Ayah tolong bicara. Leluhur tua klan Shen berkata, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam masalah mengeksekusi Yun San dan tetua tertinggi. Saya akan mengambil tindakan dengan tetua lainnya serta Bapak Surgawi yang tak tertandingi. Misimu adalah menangkap Yun Si. Seperti yang kau tahu, keinginan terbesar takdir surga selama hidupnya bukanlah untuk membuktikan dirinya sebagai kaisar, tapi untuk menikahi Yun Si sebagai istrinya, dan karena alasan ini, aku sering menghukum takdir surga karena tidak produktif. Keinginan yang tidak dipenuhi oleh takdir surga dalam hidup, kita harus membantunya setelah kematian. Shen Hai bingung, ayah, apa maksudmu? Leluhur keluarga Shen berkata, karena kita tidak bisa berbagi ranjang yang sama dalam hidup, mari kita berbagi gua yang sama dalam kematian, tangkap Yun Si dan jodohkan takdir surga dengan pernikahan dunia bawah dan dimakamkan bersama. Mata Shen Hai berbinar, ini adalah metode yang luar biasa. Ayah jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan benar. Leluhur keluarga Shen mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi, jika tebakanku benar, Ye Changsheng kemungkinan besar bersama Yun Si, jadi saat kamu menangkap Yun Si, kamu akan bertemu dengan Ye Changsheng. Shen Hai berkata dengan suara dingin, jika saya bertemu Ye Changsheng, saya akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan mandat surga. Leluhur keluarga Shen berkata, Ye Changsheng akan mati, tidak ada keraguan tentang hal itu, tetapi sebelum Anda menghabisinya, Anda harus mendapatkan harta karunia terlebih dahulu. Ye Changsheng telah memperoleh warisan Kaisar Naga, dan dia juga memiliki senjata ilahi dan api asing tingkat Kaisar di badannya. Anak ini sangat licik, jadi saat kamu menyerang, jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Saat kamu mendapatkan harta karunia, segera habisi dia dan hancurkan.
Leluhur tertua klan Shen mendesak, Bapak si Urgawi Wuji juga mencari Ye Changsheng. Dia juga harus ingin mendapatkan harta karun di Ye Changsheng. Jadi dalam hal ini, jangan pernah biarkan Bapak si Urgawi Wuji tahu. Jika tidak, Anda dan saya, ayah dan anak, akan mendapat masalah besar. Shen Hai mengangguk dengan berat, jangan khawatir ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Leluhur tertua klan Shen Hamid dan mengeluarkan slip giok transmisi dan mulai mengirim pesan ke Bapak si Urgawi Wuji. Markas besar klan Yin Yang. Di tengah aula besar, Bapak si Urgawi Wuji duduk bersila di udara dengan mata terpejam, dan Qi Yin yang kaya mengalir di sekelilingnya. Tiba-tiba, gerakan terdeteksi. Bapak si Urgawi Wuji mengeluarkan slip giok transmisi dari dalam lengan bajunya, membuka matanya, dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat beberapa kata yang tertulis di atas slip giok transmisi. Yun San mengizinkan ras iblis untuk tinggal di klan pedang King Yun, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. 3 hari kemudian, eksekusi Yun San dan Bantai Siang. Semuanya sudah siap, menunggu Bapak si Urgawi datang. Xiao Bei, Bapak si Urgawi yang tak tertandingi segera memahami bahwa ini adalah transmisi dari Senpai Do kepadanya. Di usiamu, kamu masih menyebut dirimu Xiao Bei, tanpa malu-malu. Bapak si Urgawi Wuji selesai meludah dan dipenuhi dengan kegembiraan, setelah merencanakan selama bertahun-tahun, akhirnya akan berhasil, hahaha. Setelah beberapa saat, Bapak si Urgawi yang tak tertandingi berhenti tertawa karena memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Dalam hal ini, haruskah kita memberitahu klan pengubah surga dan 3 tanah suci besar? Bapak si Urgawi yang tak tertandingi merenung sejenak dan membuat keputusan. Kelima faksi itu bersekutu, jika kursi ini bertindak sendiri, keempat faksi itu pasti akan bermasalah dengan kursi ini. Selain itu, klan pedang King Yun bagaimanapun juga adalah klan nomor 1 di tanah gurun timur, dengan kedalaman yang luar biasa, jadi untuk menghindari perubahan hati, dan membuat 4 klan lainnya membantuku, klan pedang King Yun pasti akan dihancurkan. Hanya saja, setelah memusnahkan klan pedang King Yun, cara mendistribusikan keuntungan yang didapat harus dihitung dengan benar. Pikiran Bapak si Urgawi Wuji telah terbentuk, dan segera mengirim pesan ke 4 klan lainnya. 1 jam kemudian, klan Yin Yang, Aula Dewan. Bapak si Urgawi Wuji duduk tinggi di puncak, mengenakan jubah ungu dan mahkota emas, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Dang, tiba-tiba, 4 lonceng yang menghancurkan bumi berbunyi dari luar. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar. Tuan Suci Taichu telah tiba. Dewa kekacauan telah tiba. Penguasa suci kuno telah tiba di. Pemimpin klan perbaikan surga telah tiba di. Aku datang. Semangat Bapak si Urgawi Wuji terangkat saat dia berdiri dan tertawa keras. Selamat datang beberapa teman Dao. Tak lama kemudian, 4 sosok masuk dari luar. 3 pria dan 1 wanita dengan aura yang luar biasa. Bapak si Urgawi, apa alasan engkau memanggil kami dengan berapi-api? Penguasa suci kekacauan adalah seorang wanita. Meskipun dia telah hidup selama 3-4 ribu tahun, dia memiliki wajah yang baik dan sangat terawat dengan baik, terlihat seperti seorang wanita muda berusia awal 40-an, dengan pesonanya yang masih utuh. Penguasa si Urgawi Wuji berkata, kursi ini telah memanggil beberapa teman Dao untuk bersekongkol dalam masalah besar. Setelah masalah ini berhasil, kita akan tetap terkenal selama ribuan tahun. Xiao Chonglou, ketua klan dari klan perbaikan surga, mengedipkan matanya dan bertanya, mungkinkah ini terkait dengan klan pedang King Yun? Orang yang mengenalku adalah saudara Xiao. Wuji Tianxun tertawa keras, saya bersiap untuk menghancurkan klan pedang King Yun. Mendengar ini, keempat orang lainnya tidak terkejut. Ini karena mereka semua tahu bahwa keinginan Bapak si Urgawi Wuji untuk menghancurkan klan pedang King Yun bukan untuk 1 atau 2 hari. Kapan kamu akan melakukannya? Xiao Chonglou bertanya. Bapak si Urgawi Xiang menjawab, 3 hari kemudian. Dalam 3 hari, Xiao Chonglou dan 3 Saint Lord lainnya saling memandang dengan cemas ketika mereka mendengar kata-kata penguasa si Urgawi Wuji, masing-masing melihat keterkejutan di mata yang lain. Penguasa si Urgawi, apa aku tidak salah dengar? Kau mengatakan bahwa kau akan menghancurkan klan pedang King Yun 3 hari lagi. Tuan Suci Taichu bertanya. Kau tidak salah dengar, 3 hari kemudian.
Penguasa Surgawi yang tak tertandingi tertawa, beberapa dari kalian, apakah kalian tertarik untuk bergabung denganku dalam memusnahkan klan pedang King Yun? Xiao Chonglou berkata, alasan mengapa 5 klan kita bersekutu sejak awal adalah untuk melawan klan pedang King Yun. Memusnahkan klan pedang King Yun tentu saja merupakan sesuatu yang kami minati, hanya. Petik 2. Hanya apa? Wuji Tianxun berkata, Saudara Xiao, apa yang ada dalam pikiranmu, tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Xiao Chonglou berkata, selama bertahun-tahun, kami telah memprovokasi klan pedang awan hijau beberapa kali untuk melemahkan kekuatannya, tetapi Gunung Awan selalu menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik langsung dengan kami. Leluhur pedang King Yun juga merupakan klan nomor 1 di Tanah Reruntuhan Timur, dan telah lama menganggap dirinya sebagai klan yang benar, jadi jika kita ingin memusnahkan mereka, kita harus melakukannya dengan nama baik. Jika tidak, orang-orang di dunia akan menyalahgunakan aliansi 5 faksi kita di belakang kita. Tuan Suci Taichu mengangguk setuju, Saudara Xiao ada benarnya, kita harus menemukan alasan untuk menyerang klan pedang King Yun. Penguasa Surgawi Wuji tertawa, Gunung Awan berkolusi dengan ras iblis, apakah alasan ini cukup? Mata keempatnya berbinar, Dewa Suci kuno yang sunyi berkata, alasan ini sudah cukup, tapi hanya saja Yun San adalah patriark dari klan pedang awan hijau, mengatakan bahwa dia bersekongkol dengan ras iblis, apakah ada yang mempercayainya? Penguasa Surgawi yang tak tertandingi berkata, saya telah menerima informasi bahwa Yun San mengizinkan ras iblis untuk tinggal di klan pedang King Yun. Mereka berempat tidak percaya ketika pernyataan ini dibuat. Tidak mungkin, bagaimana Yun San bisa begitu bingung? Apa dia tidak mengerti bahwa membiarkan ras iblis tetap berada di klan pedang awan hijau sama saja dengan mengkhianati ras manusia? Bapak Surgawi, dari mana Anda mengetahui hal ini? Apakah informasinya bisa dipercaya? Bapak Surgawi Wuji berkata dengan wajah lurus, saya berani menjamin dengan kepribadian saya bahwa hal ini benar. Chaos Saint Lord berkata dengan wajah tersenyum, saya selalu merasa bahwa Yun San adalah orang yang cerdas, saya tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh, sepertinya surga membantu kita. Yang lainnya juga tersenyum. Penguasa Surgawi Wuji berkata, sekarang setelah perpecahan sudah selesai, kita akan menyerang klan pedang King Yun 3 hari kemudian, apakah Anda tidak punya komentar, bukan? Mereka berempat berbicara serempak, tidak ada pendapat. Sangat bagus. Wuji Tianxun memberi isyarat silakan duduk dan berkata, beberapa teman Dao, mari kita duduk dan bicara perlahan. Setelah duduk, Wuji berkata, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana mendistribusikan keuntungan yang diperoleh setelah menghancurkan klan pedang King Yun. Chaos Saint Lord tertawa dengan lembut dan berkata, Bapak Surgawi, bukankah agak terlalu dini untuk membicarakan pembagian keuntungan saat ini? Lagi pula, klan pedang King Yun belum dihancurkan oleh kita. Bapak Surgawi yang tak tertandingi berkata, lebih baik membicarakannya terlebih dahulu daripada memperebutkan keuntungan setelahnya, bukan? Kata-kata penguasa Surgawi masuk akal. Saint Sovereign Taichu berkata, kelima klan kita bersekutu bersama, jadi saya katakan, bagaimana kalau kita semua berbagi semua yang kita dapatkan pada saat itu? Xiao Chonglou dan 2 Saint Lord lainnya menganggukkan kepala. Setuju. Penguasa langit yang tak tertandingi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penguasa langit, mungkinkah Anda memiliki masalah dengan metode distribusi saya? Penguasa suci primordial bertanya. Bapak Surgawi yang tak tertandingi berkata, setelah menghancurkan klan pedang King Yun, keuntungan yang didapat, saya, klan Yin Yang, akan mengambil 60%, dan 40% sisanya akan dibagi rata di antara 4 klan Anda. Seketika, wajah Xiao Chonglou dan ketiga Tuan Suci itu tenggelam. Bapak Surgawi, apa yang Anda katakan? Klan Yin yang Anda menginginkan 60%. Nafsu makanmu terlalu besar. Mengapa klan Yin yang menginginkan 60% ketika semua orang berkontribusi bersama? Bapak Surgawi, jika Anda tidak menjelaskannya, maka klan pedang awan hijau tidak akan dihancurkan. Ketiga Saint Lord sangat tidak puas. Xiao Chonglou adalah satu-satunya yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesama penganut Tao, jangan marah, dan dengarkan aku.
Wuji Tianxun berkata, pertama, masalah gunung awan yang berkolusi dengan ras iblis. Akulah yang mendeteksinya, apakah ini pujian saya? Kedua, formasi pelindung klan pedang awan hijau sangat kuat. Bagaimana kalau aku mematahkan formasi itu saat waktunya tiba? Ketiga, kalian harus tahu tentang Bapak Surgawi Matahari Ungu, kan? Mendengar kata-kata itu, kerumunan itu terkejut. Nama Valet Sun Heavenly Sovereign lebih dari sekedar diketahui oleh mereka, itu hanya seperti petir. Maksudmu, tetua tertinggi dari klan pedang awan hijau? Xiao Chonglou bertanya, orang tua itu masih hidup. Wuji Tianxun menganggukkan kepalanya, tidak hanya orang tua itu masih hidup, kultivasinya sangat menakutkan. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanggung jawab untuk menghabisi orang tua itu, bagaimana? Kerumunan itu terdiam. Sudah diketahui bahwa Valet Sun Heavenly Father adalah seorang raja bijak puncak sebelum pengasingannya, dan tak satu pun dari mereka yang yakin bisa menghabisi Valet Sun Heavenly Father. Bisa dikatakan bahwa dua rintangan terbesar untuk memusnahkan klan pedang awan hijau adalah penguasa Surgawi Matahari Ungu dan formasi pelindung klan. Karena penguasa Surgawi bentangan luas mengambil semuanya pada dirinya sendiri, mengambil 60% dari keuntungan tidaklah berlebihan. Xiao Chonglou berkata kepada Bapak Surgawi Wuji, jika Anda dapat membuka formasi pelindung klan pedang King Yun dan memusnahkan Bapak Surgawi Matahari Ungu, maka saya tidak punya masalah dengan Anda mengambil 60%. Tianxun Wuji bertanya kepada ketiga Sailor, bagaimana dengan kalian, apakah kalian punya pendapat lagi? Ketiga Sailor menggelengkan kepala. Bapak Surgawi yang tak tertandingi tertawa, karena semua orang tidak memiliki pendapat, mari kita lakukan. Waktunya mendesak, jadi saya tidak akan menahan semua orang. Setelah kalian semua kembali, kalian masing-masing akan mengatur para ahlinya sendiri. 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di markas besar klan pedang awan hijau, menghabisi gunung awan, menghancurkan siang, dan membuat acara besar bersama. Pada saat itu, Xiao Chonglou dan ketiga Sailor memaafkan diri mereka sendiri dan pergi. Penguasa Surgawi Wuji duduk di tempat pertama dengan ekspresi puas di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri. Kalian belum tahu, kan, penguasa Surgawi yang terlukai oleh Senpaido, menghabisinya semudah menamparkan saya. Adapun formasi pelindung klan pedang awan hijau, dengan Senpaido sebagai orang dalamku, menghancurkan formasi itu bukanlah hal yang mudah. Ketika klan pedang King Yun dihancurkan, klan Yin yang kita akan menjadi klan nomor 1 di tanah rampasan timur, dan aku, orang nomor 1 di tanah rampasan timur. Hahaha, Wuji Tianxun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba, seolah-olah dia teringat sesuatu, dia berteriak, naga bodhisattva. Tak lama kemudian, bodhisattva naga muncul di tengah-tengah aula besar. Melihat wajah Bapak Surgawi Wuji yang penuh dengan senyuman, bodhisattva naga menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata, Guru, untuk apa Anda memanggil muridku? Tidak ada. Bapak Surgawi yang tiada taranya tersenyum dan berkata, saya senang. Naga bodhisattva berkata, sudah lama saya tidak melihat guru-guru tersenyum sebahagia hari ini. Saya rasa guru-guru pasti mengalami sesuatu yang sangat membahagiakan, bukan? Benar sekali, Wuji berkata dengan penuh semangat, 3 hari dari sekarang, kursi ini akan menghancurkan klan pedang King Yun, dan mulai sekarang, klan Yin yang kita akan menjadi klan nomor 1 di tanah rampasan timur. Long Bodhisattva tersenyum dan berkata, selamat, Guru. Wuji Tianxun melirik ke arah naga bodhisattva dan berkata dengan sikap yang menyenangkan, mengucapkan selamat di mulut saja tidak cukup, kamu harus membantuku bersenang-senang. Guru-guru, yang Anda maksud adalah, sebelum naga bodhisattva dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba dicengkeram oleh Bapak Surgawi Wuji dan dicabik-cabik menjadi 2. Di tengah aula besar, jeritan menyedihkan dari naga bodhisattva tak henti-hentinya terdengar. Bapak Surgawi yang tak tertandingi mencabik-cabik dan menutup naga bodhisattva, dan seterusnya, seolah-olah dia sedang bermain dengan mainan yang menyenangkan, tidak bersenang-senang. Berisik ibumu, menyiksaku saat aku tidak bahagia dan menyiksaku saat aku bahagia, adakah keadilan di surga? Wuji tua, cepat atau lambat, suatu hari nanti, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Naga bodhisattva diam-diam bersumpah di dalam hatinya.
Seperempat jam penuh berlalu. Baru pada saat itulah Wuji Tianzun melemparkan naga bodhisattva ke tanah, menyesap anggur dan tertawa keras. Keren. Bodhisattva naga terbaring di tanah, wajahnya pucat, melirik Bapak Surgawi yang tak tertandingi, matanya penuh dengan cahaya kebencian. Anda salah langkah, tapi saya hampir mati. Saat itu, mata Wuji Tianzun menyapu, dan naga bodhisattva sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menyembunyikan kebencian di matanya. Angkat kepalamu. Aura dominan yang tak tertahankan memenuhi suara Bapak Surgawi yang tak tertandingi. Apa yang diinginkan pikir tua ini lagi? Naga bodhisattva mengangkat kepalanya dengan waspada, hatinya cemas. Naga bodhisattva, penampilan Anda selama periode waktu ini telah memuaskan kursi ini, jadi kursi ini memutuskan untuk memberi Anda kesempatan. Setelah Bapak Surgawi yang tak tertandingi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan seketika itu juga sebuah silinder tembaga muncul di udara. Silinder tembaga itu sebesar rumah, berwarna hitam seperti tinta, memberikan kesan menakutkan. Hati naga bodhisattva dipenuhi kegelisahan dan bertanya, "Guru, ini adalah..." Wuji Tianzun berkata, "Silinder ini, namanya adalah silinder 10.000 racun." Silinder 10.000 racun. Mendengar nama ini, itu bukan hal yang baik. Hati naga bodhisattva semakin panik. Wuji Tianzun tertawa, "Jangan meremehkannya, itu adalah senjata suci tertinggi. Mungkinkah Wuji tua ingin memberikan senjata suci ini kepadaku? Apakah dia akan berbaik hati?" Naga bodhisattva dengan berani bertanya, "Guru, saya ingin tahu apa gunanya tank ini." Wuji berkata, "Tahukah kamu mengapa disebut tabung 10.000 racun? Itu karena di dalam guci ini tersimpan saripati dari 9.999 jenis benda yang paling yin dan beracun di dunia." Apa? Wajah naga bodhisattva berubah. Bapak Surgawi Wuji melanjutkan, "Butuh waktu beberapa ribu tahun untuk akhirnya mengumpulkan saripati dari 9.999 jenis benda yang paling yin dan beracun. Tidak mudah, nah. Seperti yang baru saja tuanku katakan, kinerja Anda selama periode waktu ini telah membuat saya cukup puas. Jadi saya telah memutuskan untuk membiarkan Anda tinggal di dalam tangki ini selama 7 hari. 7 hari. Ketika naga bodhisattva mendengar hal ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menghentikan badannya yang gemetar. "Terima kasih, Guru, tapi kesempatan besar seperti ini, saya merasa untuk saat ini, saya mungkin tidak membutuhkannya." Naga bodhisattva berkata dengan kaku. "Ada lebih dari 9.000 jenis esensi beracun di sini, dia adalah badan yang fana, belum lagi tinggal di dalam selama 7 hari, saya khawatir dia akan diracuni sampai mati sebelum dia bisa tinggal selama 7 menit. Wuji Tianzun bertanya, "Apakah kamu takut?" "Hanya bercanda, siapa yang tidak takut dengan tangki racun semacam ini?" Naga bodhisattva tidak bersuara. Wuji Tianzun berkata, "Muridah, kesempatan seperti ini tidak dimiliki semua orang. Bagi guru untuk memberikannya kepada Anda, itu karena saya menghargai Anda." "Ini bukan menghargai Anda, ini jelas-jelas mencoba meracuni saya." "Murid itu bodoh, tolong Tuan Leluhur jangan terlalu mementingkan saya." Sebelum kata-kata naga bodhisattva jatuh, dia tiba-tiba diangkat oleh Bapak Surgawi Wuji dengan cengkeraman di lehernya. "Kursi ini sekarang hanya memiliki satu murid yang tersisa sepertimu, bagaimana mungkin aku tidak menghargaimu? Engkaulah seluruh harapan saya." Dengan lambaian telapak tangan Bapak Surgawi Wuji, terdengar suara dentang keras dan 10.000 silinder racun jatuh ke tanah. Kemudian, Bapak Surgawi Wuji membawa naga bodhisattva ke silinder 10.000 racun dan membuka tutupnya. Saat berikutnya, dari mengucur dan bau busuk menyeruak ke langit. Bodhisattva naga melihat ke bawah ke dalam silinder 10.000 racun, hanya untuk melihat cairan hitam pekat mengalir di dalamnya, menggelegak tanpa henti, seolah-olah itu adalah aspal yang mendidih. "Selama Anda tinggal di dalam selama 7 hari, Anda pasti akan mengalami transformasi. Pada saat itu, aku akan menghancurkan klan pedang King Yun, dan klan Yin yang kita akan menjadi klan nomor 1 di tanah reruntuhan timur. Pada saat itu, kursi ini akan menyegel Anda sebagai putra ilahi pertama dari klan Yin yang kami." Setelah Bapak Surgawi Wuji selesai berbicara, dia hendak melemparkan naga bodhisattva ke dalam tong 10.000 racun.
Jangan guru. Tangan naga bodhisattva menggenggam lengan Bapak Surgawi Wuji dengan kedua tangannya dan berkata, "Guru, Anda cepat turunkan saya tidak ingin ada kesempatan, saya hanya ingin mengikuti guru berkeliling." Wuji Tianzun tertawa, "Murid, kamu jangan takut. Meskipun ada lebih dari 9.000 jenis esensi beracun di dalam tangki ini, esensi beracun ini dapat membantumu menumbuhkan akar kejantananmu." Mendengar kata-kata itu, murid-murid naga bodhisattva menyusut dengan keras, "Guru, Anda. Saya sudah tahu bahwa Anda sedang mengembangkan Dharma Yin Yang." Bapak Surgawi yang tak tertandingi berkata, "Selama periode waktu ini, saya telah merobek-robek badan Anda tanpa henti, jadi saya tahu persis apa yang terjadi dengan badan Anda. Teknik Agung Yin yang pada awalnya adalah kekuatan ilahi tertinggi dari klan Yin Yang, jika bukan karena kekurangan kekuatan ilahi ini, saya akan mengembangkannya sejak lama. Saya dapat melihat bahwa Zhao Yin yang sangat melekat pada Anda, jika tidak mungkin kultivasi Anda meningkat begitu cepat. Tentu saja, ini juga tidak terlepas dari usahamu sendiri. Guru melihat bahwa Anda adalah bibit yang baik dan satu-satunya murid saya saat ini, saya tidak tahan memikirkan Anda menjadi tidak jantan. Selama Anda tinggal di dalam tong racun 10.000 selama 7 hari yang cukup, Anda akan dapat memperoleh kembali badan jantan Anda. Pada saat itu, sang guru akan mewariskan semua keahliannya kepadamu." Setelah Bapak Surgawi Wuji selesai berbicara, dia langsung melemparkan naga bodhisattva ke dalam tong 10.000 racun. Naga bodhisattva mengaum kesakitan. Setelah memasuki tong 10.000 racun, daging dan darinya langsung meleleh, dan Yuan Shen-nya basah kuyup oleh saripati beracun, seolah-olah digerogoti oleh 10.000 semut, dan rasanya sakit sekali. "Ini bukan kebetulan, Wuji tua mencoba menghabisiku." Naga bodhisattva tidak terbangun dengan sentakan sampai saat ini. "Murid, tunggu, guru akan menunggumu keluar." Bapak Surgawi Wuji tersenyum tipis, dan dengan sebuah dentang, dia menutup-tutup silinder. Setelah itu, dia menempatkan batasan pada tutup silinder untuk mencegah naga bodhisattva bergegas keluar dari dalam. "Zhao Yin Yang, Zhao Yin Yang, saya khawatir Anda masih belum tahu, kursi ini tidak akan menghabisi Anda hanya untuk menunggu hari seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya melemparkan naga bodhisattva ke jurang kehilangan jiwa sejak awal hanya untuk menghukumnya? Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari kursi ini adalah untuk mengantarkannya kepadamu. Selama bertahun-tahun, saya telah menemukan cara untuk mengembangkan teknik Agung Yin yang tanpa harus memangsa diri sendiri. Selama naga bodhisattva tetap berada di dalam tangki ini selama 7 hari tanpa mati, maka di dalam badannya, dia akan dipenuhi dengan kekuatan Yin yang paling banyak. Pada saat itu, saya akan melahap kekuatan Yin tertinggi di dalam badannya, dan saya akan dapat mengembangkan teknik Agung Yin Yang." Bapak Surgawi yang tak tertandingi mengeluarkan tawa keras, "Selama saya mengembangkan teknik Agung Yin Yang, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, saya akan dapat mengesahkan sebagai kaisar, hahaha." Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, tawa Bapak Surgawi Wuji tiba-tiba berhenti, hanya untuk merasakan aura yang menindas menyelimuti seluruh aula, menyebabkan bulu-bulu di badannya berdiri berkeringat. Bagaimana situasinya? Bapak Surgawi yang tiada taranya itu melompat ketakutan saat gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi situasi seperti ini sejak dia menerobos ke alam Raja Suci. Terakhir kali, saat dia mengejar Ye Kui dan menyerang ras iblis, teratai hijau tiba-tiba keluar dari peti mati emas itu, berubah menjadi energi pedang setinggi 10.000 kaki dan hampir memenggalnya. Pada saat itu, Wuji Tianzun ketakutan, bulu-bulu dingin di punggungnya berdiri, dan dia akhirnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mungkinkah kultivator tertinggi telah menyerang klan Yin Yang? Saat Bapak Surgawi yang tak tertandingi memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah keluar dari aula besar. Tanpa sepengetahuannya, kakinya baru saja melangkah keluar dari aula, ketika terdengar suara petir yang keras dan getaran besar di Qiangun. Wuji Tianzun buru-buru mendongak, hanya untuk melihat di atas 9 langit, puluhan ribu mil awan guntur bergulung, atmosfer yang menindas menutupi langit. Ini adalah Sage King Surgawi, kesengsaraan Surgawi. Baru pada saat itulah Bapak Surgawi yang tak tertandingi mengerti mengapa dia memiliki perasaan menyeramkan sebelumnya,
karena kesengsaraan surgawi dari seorang raja bijak dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dari langit dan bumi. Ho, penguasa langit yang tak tertandingi menghela nafas lega. Setelah itu, dia merasa bingung. Aneh, siapa yang menerobos? Bapa surgawi yang tak tertandingi menatap ke langit, hanya untuk melihat bahwa di tengah-tengah awan petir yang berguguran, ada pusaran yang sangat besar, dan pusaran ini persis sama dengan markas besar klan Yin Yang di tanah. Dari kelihatannya, itu pasti seseorang dari klan Yin Yang. Tapi orang terkuat dengan kekuatan untuk menerobos raja bijak semuanya sudah mati. Wajah Wu Jitianzun berubah. Mungkinkah seseorang mencoba menyeberangi kiamat di wilayah klan Yin Yang kita, ingin menggunakan kiamat untuk menghancurkan klan Yin Yang kita? Gemuruh. Tepat pada saat ini, petir yang sangat besar menyela pikiran Bapak Surgawi Wuji. Orang hanya bisa melihat listrik melonjak turun, petir surgawi setinggi 10.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga yang sangat besar yang menghubungkan langit dan bumi, begitu luas dan tak tertandingi sehingga seperti Bima Sakti yang turun dari 9 langit, menakutkan tanpa batas. Dimanapun kesengsaraan surgawi melintas, semuanya meledak, dan kilat yang berkobar-kobar memenuhi setiap jengkal ruang angkasa, penuh dengan kekuatan yang menghancurkan surga. Pada saat ini, semua murid dari markas besar klan Yin yang tersungkur ke tanah, wajah mereka pucat ketakutan, badan mereka gemetar. Tidak bagus. Bapak surgawi yang tak tertandingi adalah seorang raja suci sendiri, dan sangat jelas tentang betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi raja suci, dan di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, markas besar klan Yin yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tanpa ragu-ragu lagi, Bapak surgawi yang tak tertandingi membelai tangannya dengan cepat, dan seutas Yin Yang Qi menyebar dari sisinya. Dalam sekejap, formasi pelindung klan yang luar biasa yang dipadatkan dari 2 Qi Yin dan yang muncul, menyelimuti seluruh markas besar klan Yin Yang. Dengan demikian, kekuatan besar dari kesengsaraan surgawi terisolasi. Kursi ini harus menemukan orang yang melewati kesengsaraan sesegera mungkin, jika tidak, bahkan dengan susunan perlindungan, akan sulit untuk melestarikan markas besar klan Yin Yang. Saat Bapak surgawi Wuji memikirkan hal ini, dia hendak pergi dan menemukan orang yang telah melewati kiamat surgawi. Ketika tiba-tiba siluet seseorang, dengan kecepatan yang sangat cepat, bergegas keluar dari formasi pelindung klan dan sampai di tempat yang tinggi, menghadap langsung ke kiamat surgawi. Feng Wanli, wajah Bapak surgawi Wuji dipenuhi dengan keheranan ketika dia melihat orang yang telah melewati kesengsaraan. Feng Wanli, penatua agung klan Yin Yang. Dia adalah jenderal yang paling cakap dari Bapak surgawi Wuji, dan juga saudara yang disembah oleh Bapak surgawi Wuji, dan belum keluar dari pengasingan selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, kali ini, benar-benar membuat keributan besar. Kekhawatiran di wajah Bapak surgawi Wuji menghilang dan digantikan dengan senyuman. Jika klan Yin yang kita menghasilkan raja bijak lain, bahkan jika markas dihancurkan di bawah kesengsaraan surgawi, apa salahnya? Gemuruh. Gelombang guntur yang berkobar mengubur Feng Wanli di bawahnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak petir yang menghantam badan Feng Wanli, hanya untuk melihat dari berceceran dan tulang-tulang beterbangan di kehampaan. Kesengsaraan surgawi dari seorang raja bijak lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi pada saat kesucian. Banyak orang jenius yang gagal. Kakak Feng, Anda harus bertahan. Bapak surgawi yang tak tertandingi memandang Feng Wanli, yang sedang melewati kesengsaraan, tinjunya mengepal dengan tenang, wajahnya penuh ketegangan. Itu bahkan lebih tegang daripada saat dia sendiri sedang transit. Karena saat ini, bakat klan Yin yang telah layu, putra-putra ilahi yang telah dia kembangkan telah mati, putra-putra suci semuanya telah jatuh, dan juga para penatua semuanya telah mati, hanya menyisakan satu Feng Wanli. Selama Feng Wanli berhasil membuat terobosan, belum lagi guru timur, bahkan di seluruh dunia kultivasi, tidak ada yang bisa menyaingi mereka berdua. Dua raja suci sudah cukup untuk menyapu dunia. Boom! Gelombang guntur yang menakutkan lainnya tiba, langit dan bumi bergetar hebat, dan 10.000 kaki kesengsaraan surgawi membungkus seluruh badan Feng Wanli. Badan daging Feng Wanli tercabik-cabik, memperlihatkan tulang-tulang putihnya, dan dari berceceran di mana-mana.
Seperempat jam berlalu, meskipun badan Feng Wanli hancur, dia telah selamat dari 5 kesengsaraan si Urgawi. Bapak si Urgawi yang tak tertandingi menahan napas dan menatap ke dalam kehampaan, dengan gugup mengawasi. Keenam, ketujuh, Feng Wanli telah selamat dari 7 kesengsaraan si Urgawi. Namun, dia juga kelelahan, dengan hanya 1 Yuan Shen yang tersisa, mengambang di kehampaan. Bapak si Urgawi yang tak tertandingi tahu bahwa masih ada 2 kesengsaraan si Urgawi yang harus dilalui, dan Feng Wanli tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kakak Feng, Bapak si Urgawi Wuji berteriak dan melemparkan botol batu giok ke dalam kehampaan. Melihat ini, Feng Wanli dengan cepat meraih botol giok dengan 1 tangan, mengangkat tutupnya, dan menuangkan ramuan virus dari dalamnya. Pil suci kelas ekstrim. Feng Wanli dengan cepat memakan ramuan suci dalam 1 gigitan, dan dalam sekejap, badan fisiknya pulih, lukanya sembuh, dan esensinya kembali ke kondisi puncaknya. Gemuruh, kesengsaraan si Urgawi ke-8 turun. Guntur dan kilat yang tak berkesudahan, seperti tenda-tenda ilahi yang menyala-nyala, melintasi langit dan bumi, sangat terang. Auman, Feng Wanli mengaum dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam kesengsaraan si Urgawi untuk melawannya. 3 menit penuh berlalu sebelum kesengsaraan si Urgawi ke-8 menghilang. Feng Wanli bertahan, namun, dia telah menderita trauma yang sangat serius, dan meskipun dia telah mempertahankan badan fisiknya kali ini, dia telah kehabisan semua kekuatannya. Feng Wanli melihat ke arah Bapak si Urgawi Wuji, tatapannya agak sedih, dan berkata, "Guru klan, saya tidak bisa bertahan lagi, mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya." "Kamu bertahan," Bapak si Urgawi Wuji bergumam, "hanya ada 1 kesengsaraan si Urgawi terakhir yang tersisa, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mati. Aku akan membantumu lagi." Setelah Bapak si Urgawi Wuji selesai berbicara, tangannya dengan cepat melambai, dan dalam sekejap, seluruh murid markas besar klan Yin yang ditarik ke udara oleh kekuatan hisap yang sangat besar. 100.000 murid penuh. Ah, dariku, tak terhitung banyaknya orang yang berteriak ngeri. Aura si Urgawi 100.000 murid meledak pada saat yang sama, dari mereka mengalir deras ke langit, dengan cepat menyatu menjadi gelombang dari yang membungkus badan Feng Wanli. Dalam sekejap mata, gelombang dari diserap oleh Feng Wanli, dan kekuatan fisiknya kembali ke puncaknya. Namun, 100.000 murid klan Yin yang di udara semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Untuk membantu Feng Wanli menerobos alam Raja Bijak, Wuji Tianzun mengorbankan nyawa 100.000 murid, dan Feng Wanli sangat tersentuh sehingga matanya memerah, Master Klan. "Jangan bicara omong kosong, fokuslah untuk melewati kesengsaraan." Bapak si Urgawi yang tak tertandingi berkata dengan suara yang dalam. Feng Wanli mengangguk, bergemuruh. Kesengsaraan si Urgawi ke-9 turun, dengan ribuan petir menghancurkan langit dan bumi. Feng Wanli seperti daun yang mengambang dalam tsunami, langsung tenggelam. Setelah 5 menit, langit dan bumi kembali tenang. Hanya Feng Wanli yang diselimuti kegelapan pekat, berdiri di kehampaan seperti ukiran, tidak bergerak, tanpa sedikit pun kehidupan di badannya. Mata Bapak si Urgawi Wuji berwarna merah. Gagal, bersambung.